masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer. Ya, pemirsa, seorang wali murid asal Bekasi, Jawa Barat bernama Adel Setiawan resmi melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri. Adel mengaku tergerak melakukan hal ini untuk melindungi anak-anak di Jawa Barat yang terdampak kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang membawa siswa bermasalah ke barak militer. Adel melaporkan KDM atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang Pemprov Jawa Barat yang mengirimkan anak usia sekolah untuk dididik ala militer. Kami sudah menghadirkan yang bersangkutan, yaitu orang tua murid yang juga pelapor warga Bekasi, Jawa Barat, yaitu Adel Setiawan. Dan juga kami terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kabareskrim Polri periode 2009-2011, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat bergabung, Pak Adel. Selamat bergabung. Terima kasih. Selamat malam, Jenderal Ito. Apa kabar? Baik, Mas Dodi, selamat malam. Selamat malam, Pak Adel. Baik, malam. Terima kasih Bapak-Bapak. Sebelum mulai diskusi, saya ajak Anda berdua dan pemirsa, mari kita simak sama-sama tayangan yang berikut ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri Kamis siang oleh orang tua murid asal Bekasi, Jawa Barat, Adel Setiawan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan Adel terkait kebijakan program barak militer yang ditujukan untuk membentuk karakter anak-anak yang dianggap melanggar hukum. Adel menyebut laporan ini merupakan lanjutan dari pengaduan yang sebelumnya sudah disampaikan ke Komnas HAM. Sebetulnya salah satu pasal nih ya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau-bau militer melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim itu nanti. Keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan. Tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan-kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Gitu. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga-tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak, itulah yang kami laporkan ke Bareskrim. Diketahui program barak militer yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merupakan kebijakan yang ditujukan untuk membina anak atau siswa yang dianggap bermasalah secara disiplin serta terindikasi melanggar norma sekolah akan dibina ala militer. Kontroversi pun muncul setelah beredarnya dokumentasi yang menunjukkan siswa menjalani latihan dengan metode yang dinilai tak ramah anak. Sejumlah pihak termasuk KPAI menyoroti kebijakan tersebut sebagai potensi pelanggaran hak anak. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, jurnalis ANTV, melaporkan. Langsung kita tanyakan ke Pak Adel yang sudah hadir di sebelah saya. Pak Adel, Anda warga Bekasi? Ya, KTP Bekasi? Kalau KTP Jakarta. KTP Jakarta. Cuman anak saya sekolah di Bekasi, Jawa Barat. Anda kok berani sekali melaporkan Gubernur Jawa Barat, tempat tinggal Anda di Bekasi. Gimana itu ceritanya? Ini sebetulnya bukan masalah berani atau nggak berani sebetulnya. Ini terkait dengan supremasi hukum menurut saya. Jadi yang namanya Indonesia ini kan negara hukum. Istilahnya Rechtsstaat lah, bukan negara kekuasaan atau Maatstaat. Artinya seluruh warga negara, baik rakyat jelata, bahkan pejabat, seperti Kang Deddy Mulyadi ini harusnya menjunjung tinggi hukum. Artinya apa? Segala kebijakan yang dikeluarkan, apalagi ini menyangkut
anak manusia itu harusnya punya payung hukum yang kuat. Saya boleh tahu Yang profesi Anda sehari-hari, Pak Adel? Saya punya kantor law firm di Jakarta. Pantas paham Jadi, betul hukum ya. Ya mau nggak mau harus mempergunakan ilmu tersebut untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Tapi terutama anak pemerintah Anda daerah. tidak ikut masuk barak? Oh tidak, jangan sampai. Jangan Oke, sampai. Anda Ini punya putra-putri punya usia sekolah? usia sekolah. Ada yang menawarkan untuk disekolahkan di barak? Nggak ada. Nggak ada. Di lingkungan sekitar saya sebetulnya guru-guru dan lain sebagainya sebetulnya kurang suka kalau misalnya ada di barak kan itu sebetulnya. Yang kurang suka siapa? Antara guru dan lain sebagainya. Mereka merasa dikangkangi lah kalau sampai misalnya ada muridnya atau salah satu murid itu dibawa ke barak militer. Kenapa sih tiba-tiba kok Anda tergerak untuk melaporkan Gubernur Jawa Barat yang sekarang lagi banyak disukai oleh masyarakat Indonesia dengan tanda petik ya gebrakannya yang viral juga melalui media sosial? Jadi ada satu pasal nih di Undang-Undang Perlindungan Anak itu, di pasal 76H itu setiap orang dilarang melibatkan anak dengan urusan yang berbau-bau militer. Nah ini ancamannya di pasal 87-nya itu, ancamannya 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Nah ini kan anak-anak ini yang dibarakkan di militer ini, anak-anak yang dibarakkan ini, mereka kan dimasukkan di dalam barak militer. Dipakein baju tentara, kepalanya digundulin, lalu disuruh merangkak di tanah-tanah becek dan lain sebagainya. Nah ini kan berbau-bau militer sebetulnya, apalagi diletakkan di barak militer. Pelanggaran hukumnya di mana? Ini sistem berbau-bau militernya ini. Itu saja sudah melanggar hukum Udah menurut cukup, Anda? udah cukup. Oke. Nah mengenai itu terbukti atau tidak, semua saya serahkan ke penyidik di Mabes Polri. Tapi kan setidaknya Anda punya alat bukti minimal ya ketika Anda ingin melaporkan seseorang. Apakah Anda pernah lihat ke lokasi di barak atau menyaksikan secara langsung atau minimal Anda didampingi 2 atau 3 orang saksi lain begitu Pak? Iya. Saya kalau mau ke barak, saya nggak berani karena Kenapa? perasaan saya nggak tega kalau melihat anak-anak itu dibegitukan lah dalam tanda kutip, dimiliterkan ya dalam tanda kutip ya. Saya nggak tega. Makanya saya melihat di berita-berita di TV, di media-media, di YouTube dan lain sebagainya, saya bisa melihat lah. Ada itu video-video banyak kita saksikan itu bagaimana kegiatan mereka di barak militer itu. Mulai dari materinya juga nggak dikaji sebelumnya apa materinya, lalu instrukturnya juga tidak tersertifikasi yang mengerti tentang psikologi anak dan pendidikan. Dan Instrukturnya maksudnya prajurit TNI yang ada di barak begitu? Yang melatih di dalam itu. Dan baik militer ataupun sipilnya. Itu kan temuan KPAI juga seperti itu. Salah satunya. Ya. Artinya Pak Adel, Anda memang ingin menggunakan hak Anda sebagai warga negara ya? Sebagai warga negara selaku orang tua yang anaknya sekolah di Jawa Barat. Ya, tapi anak Anda kebetulan tidak ikut sekolah di barak. Jangan sampai. Oke. Sampai. Saya akan tanya dulu ke Jenderal Ito ya terkait dengan Anda kan punya hak ya, tapi kewajiban juga ada sebagai warga negara. Jenderal Ito Sumardi, bagaimana respon Anda terhadap apa yang dilaporkan oleh Pak Adel ini ke Mabes Polri, Pak Ito? Ya, baik Mas Dodi. Terlepas daripada popularitasnya Kang Deddy ya, KDM, untuk hal-hal yang bersifat sosial, khusus untuk permasalahan memasukkan anak tanda kutip nakal ke barak militer ini memang menimbulkan polemik ya dari segi hukum, tadi disampaikan oleh Pak Adel, baik dari hukum pidana maupun perlindungan anak ya. Meskipun Pak Adel ini beliau bukan sebagai pelapor yang memiliki kaitan langsung, tetapi bagi seseorang ya di dalam hukum disebutkan apabila melihat ada satu potensi pelanggaran hukum tidak melaporkan, itu pun juga memiliki konsekuensi ya, tanggung jawab apabila dia mengetahui bahwa ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang. Nah, itu menurut saya dasarnya itu. Kemudian betul yang dikatakan Pak Adel, sampai saat ini tidak ada ahli hukum ataupun aktivis perlindungan anak ya yang menilai bahwa tidak ada landasan hukum yang jelas ya. Tidak ada peraturan perundang-undangan, baik undang-undang perlindungan anak maupun undang-undang sistem pendidikan nasional ya, yang membenarkan penempatan anak ya di barak militer. Karena di sini disebutkan anak nakal, sebetulnya kalau di dalam hukum pidana itu tidak ada istilah anak nakal. Yang ada anak yang bermasalah dengan hukum ya. Sehingga saya kira memang apa yang dilakukan oleh KDM lepas daripada mungkin niat baik, tapi kan tadi disampaikan Pak Adel, negara kita negara hukum. Tidak bisa kita menetapkan
karena kita berkuasa, tentunya kita bisa membuat aturan sendiri. Nah, mungkin ini kan bisa dikaji dulu ya melalui satu apakah dengan lembaga legislatif daerah, kemudian dengan lembaga-lembaga hukum yang ada, sehingga dalam programnya ini betul-betul memiliki landasan hukum, Mas Doni ya. Ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Adel ini akan menjadi bahan penyelidikan ya. Biasanya orang melapor, diselidiki untuk dilihat unsur pidananya ada tidak. Kalau memang ada, maka akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Kalau penyidikan, kita sudah akan memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada pihak penuntut umum. Jadi sekali lagi, memang apa yang disampaikan Pak Adel ini adalah satu hak bagi seseorang apabila menilai ada satu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Boleh saja melaporkan, meskipun tidak terkait langsung dengan yang bersangkutan ya, misalnya apakah putranya atau ada keluarganya. Ya. Saya kira ini pendapat saya. Iya, ini menarik, Jenderal Ito. Pak Adel tadi disampaikan Jenderal Ito bahwa tugas Anda sebagai warga negara, walaupun anak Anda tidak terlibat langsung, Anda harus melapor kalau memang Anda merasa ada pelanggaran undang-undang. Tapi Jenderal Ito, saya mau tanya, ini kan soal kebijakan. Banyak yang bilang ini kebijakan coba-coba, kebijakan uji coba. Bisakah sebuah kebijakan uji coba tanda petik dipidanakan oleh seorang warga negara yang merasa berhak mengontrol pemerintahnya, Jenderal? Sederhana aja, tadi sudah disebutkan Pak Adel, negara kita negara hukum, Mas Doni. Kebijakan itu kan tentunya tidak boleh keluar daripada aturan-aturan yang sudah ada, ya. Karena kita harus ingat bahwa kalau ada satu kebijakan yang di luar daripada aturan hukum, ya tentunya itu melanggar hukum, ya. Saya kira tidak bisa kita mengatakan kebijakan itu kan kedudukannya tidak sama dengan hukum atau bahkan di atas hukum. Ya, kenapa tidak bisa dilakukan menurut saya ya? Tadi kan saya bilang lepas daripada maksud baik mungkin KDM, tapi kan kita negara hukum tentunya kenapa tidak bisa dilakukan dulu rapat ya, koordinasi, kemudian betul-betul semua itu dikawal sehingga memiliki landasan hukum. Misalnya dibuatlah peraturan gubernur. Peraturan gubernur yang istilahnya sudah disetujui oleh DPR ya, DPRD, kemudian juga oleh KPAI ya, kemudian juga dengan ahli-ahli hukum ya, misalnya dengan pihak kejaksaan atau kepolisian, kan lebih enak gitu ya. Tapi kalau kebijakan yang menurut saya kan kumaha aing lah istilahnya kalau bahasa Sunda. Jadi itu kan tentunya menurut saya ya sebagai orang hukum juga, tentunya ini juga menjadi sesuatu polemik ya, yang bisa saja berpotensi menjadi hukum lepas daripada maksud baik ya, Mas Dodi ya. Jadi saya kira maksud baik kalau didukung oleh semua pihak yang terkait, yang memang bisa mendukung ya kebijakan kita, saya kira itu akan lebih aman lah ya. Demikian. Baik, Pak Adel, Anda pasti tidak akan gegabah ya untuk melaporkan seseorang yang sangat dikenal di tanah air kita dengan kebijakannya yang memang pro dan kontra. Tetapi saya mau tahu siapa sebenarnya yang ada di belakang Anda sehingga Anda maju untuk melaporkan KDM. Jadi gini Mas, ada filosofi pendidikan itu ya. Seperti kita menanam bunga. Takdir menyatakan bahwa ini bunga mawar. Ditanam tumbuh di atas tanah. Nah, kita sebagai orang tua itu bertugas untuk merawat, memupuk dan menjaga bunga ini agar menjadi mawar yang bagus. Begitu juga kita sebagai orang tua. Jadi anak kita itu punya karakter, sifat, bakat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, jadi tugas kita itu memupuk karakter ini menjadi hal yang baik berguna untuk masyarakat, bangsa dan negara. Jadi bukan atas kemauan Deddy Mulyadi atau orang tua untuk dibentuk semaunya, tidak. Nah, jadi berdasarkan inilah saya bergerak. Meski niatnya baik. Meski niatnya baik. Nah, ini yang saya garis bawahi sebetulnya. Semangat kita ini adalah dalam rangka menyelesaikan permasalahan perilaku anak. Cuman yang namanya penyakit, itu kan formula obatnya beda-beda. Misalnya batuk, antara batuk pilek, batuk radang atau batuk TBC itu beda-beda. Bukan dikasih obat generik? Enggak bisa. Nah, untuk mengetahui sebab batuk itu harus didiagnosa secara mendetil. Ini bukan diagnosa yang tepat? Loh, emang setiap anak ditanya apa masalahnya? Dia nakal misalnya merokok, narkoba dan lain sebagainya. Pernah nggak orang tuanya atau lingkungan atau pakar psikologi bertanya satu-satu? Kenakalan anak kadang dipicu oleh kenakalan orang tua malah. Iya pasti. Anak itu nggak ada yang ditakdirkan nakal, nggak ada. Dia terbentuk nakal itu karena lingkungan. Dan itu karena tanggung jawab orang tuanya yang tidak
maksimal untuk Maksud mendidik Pak anak. Adel bahwa ini adalah kewajiban orang tua, Orang tua. yang harus mendidik anaknya. Iya. Kenapa malah prajurit TNI jadi babysitter Nah, begitu? Iya, babysitter. Padahal nggak ada payung hukum tugas TNI untuk mengelola anak nakal. Surat edaran tidak cukup? Tidak Kan cukup. niatnya baik. Tidak cukup. Tidak cukup karena ini kebijakan yang menyangkut kepentingan manusia, menyangkut kepentingan orang banyak. Harusnya semuanya itu harus dibicarakan betul kata Pak Ito tadi. Harus dirancang dulu metodenya seperti apa. Kita ini banyak loh ahli-ahli psikolog, ahli-ahli pendidikan, ahli-ahli hukum. Jangan main langsung tembak wilayah aing kumaha aing, nggak bisa. Ini akan banyak benturan, terutama benturan hukum dan yang terutama adalah hak asasi anak. Hak asasi anak seperti anak. apa? Kita lanjutkan di segmen Siap. berikut ya. Oke. Baik, Jenderal Ito, Pak Adel, kita break sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.